oleh Bulan Sabit Merah Indonesia, BSMI Kota Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Asa FM, sambung selaksa asa Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi dengan saya Ayu Mustika Sari di edisi hari Selasa tanggal 15 Maret tahun 2022. Dan di sore hari ini seperti biasa acara Bincang Sehat bisa diikuti melalui live Facebook Radio Asa FM, juga bisa melalui frekuensi gelombang radio. Dan insya Allah sampai nanti kurang lebih 45 menit nggih. Perjumpaan kita di sore hari ini karena tadi ada kendala teknis di studio 1 Radio Asa FM. Dan buat sobat Asa FM yang mau bertanya bisa melalui line SMS ataupun telepon ke nomor 0857 07941029. Dan di sore hari ini narasumber kita adalah Bapak Nurse Tri Cahyo M.Kep SPKMB, dan tema kita di sore hari ini deteksi dini dan pertolongan pertama serangan jantung. Langsung saja kita sapa narasumber kita di sore hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Selamat sore Mbak Ayu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, meskipun tadi sempat ada kendala nggih Pak. Ya, yang penting tetap berjalan. Tetap berjalan, alhamdulillah. Dan ini buat sobat Asa FM pastinya bertanya-tanya siapa ya narasumber kita di sore hari ini. Dan tentunya masih pertama nggih Pak nggih? Ya, betul. Masih pertama langsung dihujani. Pertama kali di Asa FM. Di Asa FM. Kalau begitu monggo perkenalan dulu dengan sobat Asa FM, monggo Ya. Pak. Terima kasih Mbak Ayu. Kepada seluruh pendengar Asa FM, kami perkenalkan saya Tri Cahyo dari Poltekkes Kemenkes Malang, Prodi Keperawatan Blitar. Kebetulan kami concern pada keperawatan kardiovaskuler. Ya, jadi kami memberikan informasi-informasi kepada masyarakat terkait bagaimana pencegahan, khususnya pencegahan ya pada penyakit-penyakit kardiovaskuler. Dan pada hari ini kita akan bahas terkait dengan serangan jantung yang sekarang ini memang tren di masyarakat. Tren di masyarakat, benar sekali ya Sobat Asa FM. Biasanya kita memang di Bincang Sehat ini Pak selalu menghadirkan para narasumber, dan utamanya topik kita atau tema kita pasti selalu seputar kesehatan. Betul. Dan tadi sudah disinggung sedikit oleh beliau bahwa di sore hari ini tentang penanganan atau deteksi dini jantung Pak. Dan seringkali ini di sekitar kita melihat serangan jantung itu seperti apa nggih Pak itu masuk angin duduk. Nah, apakah itu benar? Apakah itu benar memang seperti itu? Anginnya lagi duduk. Langsung saja kita mulai materi dari beliau. Monggo Pak. Ya, baik. Terima kasih Mbak Ayu. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan serangan jantung, tidak terlepas dari penyakit jantung koroner. Jadi kenapa pada hari ini kita membahas penyakit jantung koroner, khususnya serangan jantung, karena serangan jantung ini masih menjadi angka kesakitan dan kematian nomor satu. Nomor satunya. Ya, baik di Indonesia maupun hampir di seluruh dunia. Kemudian dalam setiap 40 detik itu satu orang meninggal karena serangan jantung. Oh, setiap 40 detik ya Pak? Setiap 40 detik. Jadi satu orang meninggal karena serangan jantung. Kemudian 1 dari 6 kematian itu juga karena serangan jantung. Serangan jantung juga. Dan rata-rata apabila mengalami serangan jantung dan terjadi henti jantung, 75% itu meninggal sebelum ke rumah sakit. Jadi sebelum sampai ke rumah sakit, korbannya sudah meninggal duluan. Kemudian faktor risiko itu masih bisa dicegah sebetulnya. Dan apabila dikenali dengan baik, maka harapannya, angka harapan hidupnya menjadi lebih tinggi. Ya, betul. Kemudian apakah betul kalau di masyarakat itu seperti angin duduk? Nah, gitu ya? ini betul. anginnya duduk ini. Ya, betul.
Jadi penyakit jantung koroner ini sebetulnya istilah yang umum Iya. untuk menjelaskan gangguan fungsi jantung karena suplai darah ke jantung atau aliran darah ke jantung itu turun karena proses ada penyempitan pembuluh darah. Iya. Sementara kalau serangan jantung itu bagian dari penyakit jantung koroner. Iya. Salah satunya, Pak, ya. Jadi bagian dari penyakit jantung koroner yang dipicu oleh sumbatannya yang terkoyak Iya. atau aterosklerosisnya yang terkoyak. Begitu terkoyak nanti akan menimbulkan proses trombositnya jadi ngumpul, pembuluh darahnya menyempit, Oke. trombusnya terbentuk sehingga akan menyebabkan aliran darah itu sangat berkurang. Iya. Yang ini yang menyebabkan iskemik maupun nekrosis atau otot jantungnya ini menjadi kekurangan oksigen dan sampai mati. Oh. Kemudian karena korbannya ini biasanya mengeluh nyeri dada, kemudian nyeri dadanya mungkin tidak terdeteksi dengan baik, kemudian pasiennya ini bahkan meninggal saat nyeri dada seperti itu, kemudian sambil memegangi itu dan dengan posisi duduk. Oh, Sehingga istilah di masyarakat itu sering disebut sebagai angin duduk. ya. Oke. Jadi ini istilah-istilah yang dipakai di masyarakat untuk menjelaskan adanya serangan jantung. Iya. Dan ini Pak, untuk membedakan antara itu nyeri dada serangan jantung atau nyeri dada biasa itu gimana Pak? Oke. Jadi supaya tidak terlambat di dalam memberikan penata laksanaan baik di rumah maupun di rumah sakit, jadi yang betul-betul kita lakukan adalah mendeteksi. Mendeteksi apakah seseorang itu mengalami serangan jantung atau bukan. Jadi yang paling utama, gejala yang paling dirasakan seorang pasien atau seorang korban itu mengalami serangan jantung adalah nyeri dada. Nah, tidak semua nyeri dada itu diakibatkan oleh serangan jantung. Nyeri dada yang bagaimana? Jadi nyeri dada yang tipikal. Nyeri dada yang tipikal itu nyeri dada yang seperti apa? Nyeri dada yang dirasakan di belakang tulang dada ini. Nyerinya bisa menjalar ke punggung, bisa menjalar ke lengan, bisa menjalar ke rahang, dan karakteristik nyerinya adalah lebih dari 20 menit. Ya, jadi nyeri yang lebih dari 20 menit, kemudian nyerinya ada di belakang tulang dada ini, kemudian dia bisa menyebar. Kemudian bisa disertai dengan beberapa tanda maupun gejala seperti keringat dingin, muncul kemudian keringat dingin, pusing, lemas, atau bahkan sinkop atau pingsan. Ya. Apa yang membedakan terkait dengan nyeri karena penyakit jantung atau tidak? Jadi kalau nyerinya masih bisa ditunjuk dengan satu jari, di mana itu bukan sakitnya, ya. gitu Di mana sakitnya bisa ditunjuk, itu bukan. Nyeri kalau dibuat batuk, atau nyeri kalau dibuat bergerak, atau nyeri pada ulu hati atau di bagian bawah perut, ya. Itu bukan ternyata. Ya. Jadi nyeri kalau saat batuk itu bukan. Jadi nyeri yang dikatakan ini adalah kita waspada kalau ini adalah nyeri serangan jantung. Nyerinya lebih dari 20 menit. Biasanya tidak berkurang dengan istirahat. Ya. Berkurangnya biasanya dengan pemberian obat-obat yang diletakkan di bawah lidah. Oke. Jadi ternyata nyerinya khas ya Pak? Ya, betul. Nyerinya khas, enggak seperti nyeri-nyeri biasa. Iya. Oh begitu. Jadi yang sering ya Pak ya, yang sering saya temui di sekitar ya Pak, tiba-tiba dadanya terasa nyeri, kemudian masuk angin dikeroi. Nah itu gimana Pak itu? Metode seperti itu apakah benar atau gimana sih langkah kita ketika ada seseorang yang sudah muncul gejala seperti itu? Jadi begini, supaya tidak terjadi keterlambatan, kalau kita waspada, jadi masyarakat waspada bahwa nyerinya itu ternyata nyeri di bagian dada, kemudian lebih dari 20 menit, kemudian disertai keringat dingin atau bahkan perasaan lemas, jangan membuang waktu.
Kenapa? Semakin terlambat, semakin banyak waktu yang tidak diberikan tindakan yang tepat, maka semakin banyak otot jantung yang iskemik atau mati. Sehingga apa yang harus dilakukan di masyarakat? Yang pertama, jangan panik dulu. Iya, itu yang susah itu. Jangan panik dulu. Seringnya langsung panik. Ya, kalau nyeri dadanya itu sangat hebat, maka istirahatkan korbannya. Iya. Tidurkan dengan posisi kepala lebih tinggi. Kepala lebih tinggi, oke. Kepala lebih tinggi, setengah duduk atau sekitar 20 sampai 30 derajat posisinya. Kemudian jangan banyak diajak berbicara. Itu yang paling penting. Jadi kalau di masyarakat begitu ada keluhan, semua ya tetangganya kanan kiri semuanya bertanya. Piye gimana kok bisa? Semakin bertanya, semakin banyak pertanyaan dan semakin banyak berbicara, maka kebutuhan oksigen berkurang dari otot jantung tadi bertambah. Oh, bertambah ya, Pak? Alirannya berkurang, kebutuhannya jadi bertambah. Artinya apa? Semakin banyak kebutuhan oksigen yang dibutuhkan oleh otot jantung, sementara otot jantung kekurangan oksigen, maka dampaknya adalah semakin memperluas area iskemiknya maupun nekrosisnya apabila terjadi kematian otot jantung. Sehingga yang paling utama ya, istirahatkan, kemudian posisi setengah duduk, kemudian jangan diajak berbicara. Kalau korbannya ini ternyata pasien tetap dari poli penyakit jantung atau dokter dan mendapatkan obat yang diletakkan di bawah lidah, begitu nyeri hebat segera obatnya diminta dan diletakkan di bawah lidah, itu yang sangat membantu. Pertolongan pertama ya Pak ya. Jadi obat-obat yang ditaruh di bawah lidah itu pertolongan pertamanya. Jadi sampai segera dibawa ke rumah sakit. Jadi itu untuk istilahnya pasien yang sudah mendapatkan terapi ya Pak. Kalau yang sudah ada obat di bawah lidah itu Kalau belum mendapat terapi berarti harus segera dibawa ke rumah sakit, bahwa kita harus curiga bahwa itu adalah nyeri dari serangan jantung. Jangan membuang waktu. Jangan menunda Pak. Jangan menunda dengan melakukan misalkan dikeroi minyak atau dipijat, bahkan dibawa ke orang pintar gitu ya. Jadi intinya ke alternatif mungkin ya Pak ya. Ini serangan jantung yang membutuhkan waktu yang cepat untuk mendapatkan terapi yang tepat. Oh ngaten. Jadi memang seperti yang jenengan sampaikan tadi, kematiannya setiap 40 detik. Mungkin karena itu ya Pak ya. Setiap 40 detik itu banyak yang meninggal karena mungkin kurangnya penanganan, terlambat dibawa ke rumah sakit. Oh, seperti Jadi itu. begini, pertanyaannya begini, mengapa sih serangan jantung itu kok sangat mematikan? Gitu ya. Jadi pada saat otot jantung itu kekurangan aliran oksigen, pada saat terjadi sumbatan itu total atau seluruh dari pembuluh darah koroner, jadi pembuluh darah yang memperdarai jantung itu adalah arteri koroner, begitu tersumbat 100%, tersumbat seluruhnya, maka dalam 30 menit sudah 10% otot jantung yang mati. Oh, begitu. Berarti dalam 1 jam ya, sudah Pak, ya? 30%. Oh, iya. Dalam 6 jam sudah 90%. Artinya apa? 4 jam pertama itu adalah masa-masa yang krusial. Sehingga dengan kematian otot jantung ini maka proses komplikasinya terjadi. Nah, dengan komplikasi inilah yang menyebabkan bahwa seseorang itu kalau tidak mendapatkan segera pertolongan maka akan menyebabkan angka kematian yang masih tinggi. Oh begitu. Dan itulah Sobat ACFM ya. Ini ilmu, karena sering kali ini terjadi di sekitar kita. Mungkin di keluarga kita enggak ya, mungkin tetangga ya Pak ya. Terus sebagai orang awam, khususnya ini para pendengar kan macam-macam ya Pak, khususnya orang awam, inilah yang bisa kita lakukan untuk membantu seseorang. Jangan sampai istilahnya golden periodnya itu hilang ya Pak ya. Iya betul. Istilahnya jangan sampai terlambat. Jangan sampai terlambat, betul. Oke. Dan ini Pak, untuk pasien dengan gangguan jantung itu penyebabnya itu salah satunya apa Pak? Salah satu penyebabnya? Jadi ada beberapa faktor resiko, faktor resiko yang menyebabkan seseorang itu mengalami
sumbatan pembuluh darah koroner, dan sumbatan pembuluh darah koroner itu hampir semuanya, hampir seluruhnya diakibatkan oleh proses aterosklerosis, walaupun sebagian kecil bukan karena aterosklerosis, sebagian kecil karena spasme atau penyempitan pembuluh darah, bukan karena proses aterosklerosis atau penumpukan lemak. Yang sebagian besar karena proses aterosklerosis. Ada beberapa faktor risiko. Faktor risiko yang bisa dimodifikasi sama faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi. Yang tidak bisa dimodifikasi itu adalah peningkatan usia. Semakin meningkat usia, semakin berisiko terjadinya serangan jantung. Kemudian jenis kelamin, ya, laki-laki sama perempuan itu berbeda. Biasanya laki-laki lebih banyak, kemudian perempuan lebih sedikit. Tetapi setelah proses menopause, laki-laki dan perempuan itu seimbang. Prosentasenya sama. Kemudian kalau yang tidak bisa dimodifikasi lagi, kalau kita berasal atau mempunyai keturunan dari orang tua atau kakek atau nenek yang terkait dengan serangan jantung atau penyakit jantung. Kemudian ada faktor yang bisa dimodifikasi. Ada 3 faktor utama yang menyebabkan proses aterosklerosis dan menyebabkan serangan jantung. Yang pertama itu adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi. Kemudian yang kedua itu adalah kolesterol yang tinggi. Dan yang ketiga itu adalah merokok. Itu 3 faktor utama yang sering menyebabkan seseorang itu cepat mengalami aterosklerosis. Ada beberapa faktor lain seperti kurang aktivitas, berat badan yang lebih, kemudian stres, itu juga kemudian stres juga bisa ya Pak ya? Betul, ya. Kemudian diabetes mellitus itu juga bisa. Tetapi 3 faktor utama tadi yang paling sering terjadi dan paling sering menyebabkan seseorang mengalami aterosklerosis dan berkembang menjadi serangan jantung. Serangan jantung. Jadi lebih waspada lagi yang sudah misalkan yang sudah mempunyai penyakit bawaan sebelumnya ya Pak, utamanya tadi hipertensi sama diabetes ya. Oke. Jadi Sobat Asa FM itu tadi faktor resiko yang paling utama istilahnya yang lebih utama itu ketika sudah mempunyai riwayat penyakit diabetes dan hipertensi. Nah ini Pak, kan biasanya kalau orang kena diabetes atau hipertensi kan selalu mengkonsumsi obat setiap hari. Nah ada anggapan di masyarakat kalau minum obat setiap hari itu beban kerja jantung semakin berat, nanti tambah bermasalah jantungnya. Ini gimana Pak? Apakah benar anggapannya seperti ini Pak? Oke, jadi kalau saya menilai bahwa itu adalah anggapan yang belum betul. Jadi sekarang ini yang terjadi di beberapa riset, misalkan di riset kesehatan dasar misalkan, jadi pasien hipertensi itu jumlahnya juga sangat tinggi, di atas 30%. Kemudian dari pasien hipertensi itu ternyata yang minum obat teratur itu jumlahnya sedikit. Ya, yang tidak minum obat teratur itu jumlahnya banyak. Lebih banyak. Kenapa? Karena pasien merasa tidak ada gejala. Kemudian karena tensi yang tinggi itu sering disertai tanpa adanya gejala. Tidak kerasa Pak. Terasa. Sementara tensi yang tinggi itu proses terjadinya patologis dan komplikasinya tetap berjalan. Semakin naik turun tensi, maka pembuluh darahnya semakin berisiko terjadinya aterosklerosis. Sehingga kalau tidak minum obat, risikonya justru lebih besar dibanding dengan minum obat. Sementara sama juga dengan yang diabetes mellitus. Kalau beliau pasien-pasien ini tidak minum obat, gula darahnya jadi tidak terkontrol. Kalau gula darahnya tidak terkontrol, juga risiko terjadinya pemecahan lemak yang akhirnya menyebabkan proses aterosklerosis. Jadi lebih dari 80% pasien dengan diabetes mellitus komplikasinya adalah kardiovaskuler. Dan salah satu kardiovaskuler selain hipertensi adalah penyakit jantung koroner. Semua sepertinya bermuara ke sana ya Pak. Akhirnya ke sana aja Pak. Nah itu tadi ya Sobat Asa FM harus digarisbawahi. Jadi jangan khawatir ketika sudah diberikan
obat oleh dokter, pastinya sesuai dosisnya sesuai ya, Betul, sesuai ya. dengan penyakitnya. Jadi tidak usah khawatir, wah aku sakit kayak gini, sakit hipertensi, harus konsumsi obat, nanti gimana jantungku, gimana mungkin ginjalku, seperti itu ya Pak ya. Betul. Karena ternyata tadi dari beliau sudah dijelaskan yang minum obat dan yang tidak minum obat rutin justru lebih berbahaya yang tidak minum obat Betul, rutin. ya. Oke, nah ini tadi jenengan sempat ya Pak, pasien hipertensi biasanya tanpa gejala. Nah ini untuk penanganannya Pak, ketika ada pasien hipertensi kemudian dia tidak merasakan pusing atau gimana, tiba-tiba tadi nyeri dada kemudian sampai pingsan, dan apa yang harus kita lakukan? Karena khawatir, wah ini kan sering kali Pak ya di apa namanya, di medsos itu ya, kalau ada pasien hipertensi harus kita apakan jarinya, kemudian nah itu gimana dengan kaitannya dengan sakit jantung ini Pak? Oke. Jadi ada kaitannya. Jadi tadi gejala utama dari serangan jantung itu adalah nyeri dada. Iya. Nyeri dadanya itu menjadi lebih sensitif atau kita lebih curiga menjadi lebih tinggi apabila yang nyeri dada itu adalah 1 orang dengan hipertensi, 2 orang dengan kolesterol yang tinggi, 3 orang dengan kebiasaan merokok. Oh, Jadi iya, nyeri iya. dada yang terjadi pada orang-orang tersebut kita Iya. justru akan mempunyai prediksi yang lebih tinggi bahwa itu adalah mengalami serangan jantung. Serangan jantung. Sehingga apa yang bisa dilakukan adalah bagi teman-teman atau anggota masyarakat yang tensinya terbiasa tinggi, maka tetap kontrol secara teratur di fasilitas kesehatan Iya. maupun di petugas kesehatan. Kemudian yang kolesterolnya tinggi juga Iya. begitu. Jadi ada beberapa kolega kami yang kolesterolnya tinggi di atas 200, Iya. kemudian tidak di-manage dengan baik, maka dalam 1, 2 atau bahkan 3 tahun berikutnya akan terjadi serangan jantung. Oh, Jadi sebetulnya iya. sudah sadar bahwa Iya. oh kolesterol saya tinggi di atas 200, Iya. tetapi tidak dilakukan apa-apa. Itu yang sangat Santai berisiko ya. Santailah kolesterol nggak Nggih, nggih, apa-apa. nggih. Tapi ternyata sudah diingatkan begitu Iya. 2 tahun berikutnya datang ke rumah sakit dengan serangan jantung, dengan nyeri dada yang hebat. Dan nyeri ada beberapa variasi. Iya, iya. Ada orang yang mengatakan sangat nyeri seperti diiris-iris, Iya. ada yang tidak merasakan nyeri tapi seperti sesak, seperti tertimpa Benda berat pot yang sangat besar, bisa 2 atau 3. Oh, gini. Ya, itu jadi persepsi nyeri setiap individu itu berbeda. Iya, Ya. iya. Lah ini berarti tidak harus menunggu tua ya Pak untuk kena serangan jantung. Iya. Jadi sekarang itu sudah mulai bergeser. Ngoten ya Pak. Kalau dulu di atas 40 tahun, Iya. tetapi sekarang itu di atas 20 tahun sudah banyak. Iya. Ya, yang beberapa di sosial media kemarin terkait dengan usia masih 27 Iya, mengalami serangan jantung. Jam 2 masih makan, sebelum Oh, subuh iya. ya Sudah meninggal Nggih, karena nggih. punya kebiasaan merokok lebih dari 2 Betul. pak per hari Iya. dan seterusnya. Jadi Begadang, ya sekarang sudah kolesterolnya bergeser, tinggi. memang Oke, semakin oke. mudah untuk orang-orang dengan penyakit jantung koroner bahkan Iya. ke serangan jantung. Serangan jantung, oke. Dan ini Pak, kalau sudah istilahnya sudah terdiagnosis kena masalah di jantung ya Pak, apa yang harus kita lakukan Pak? Iya, oke. Jadi tetap apabila seseorang itu sudah didiagnosis mengalami penyakit jantung koroner, tentunya harus berobat rutin ke fasilitas kesehatan atau dokter. Iya. Kemudian akan diberikan manajemen farmakologi atau obat-obatan atau manajemen yang lain seperti kalau memang pasien ini membutuhkan pemasangan stent, juga dipasang stent atau dipasang cincin. Iya. Atau bahkan kalau pasien ini membutuhkan operasi ya dioperasi bedah pintas jantung ya. Iya. Kemudian kalau tidak dilakukan stent maupun tidak dilakukan operasi, biasanya diberikan obat-obatan saja. Dan juga pasien ini secara non farmakologi harus
ada manajemen non farmakologinya. Nah, seperti apa itu, Pak? Dietnya harus diatur, Oh, iya, iya, iya. aktivitasnya juga diatur, Iya, kemudian iya, iya. bagaimana mengelola stres, itu Iya. yang penting. Iya. Jadi tidak ada jaminan bahwa seorang pasien yang mengalami serangan jantung kemudian dipasang stent atau dipasang cincin atau bahkan dioperasi sekalipun Sudah bebas. sudah bebas dari Iya. sumbatan itu. Iya, iya, Jadi iya. pengalaman-pengalaman beberapa kolega kami itu dipasang stent bisa 2 bahkan 3, Oh, ya, iya, iya. 2 kali atau bahkan 3 kali Sampai, gitu. sampai Mas, tempat untuk pemasangan stent di saya itu habis. Allah. Nanti kalau saya serangan jantung lagi maka harus dilakukan operasi. Oh, Jadi iya, iya. jadi tidak ada jaminan. Iya, Jadi iya. selama terkena kemudian dilakukan tindakan, kemudian modifikasi gaya hidup tidak dilakukan, Iya. maka risiko terjadinya serangan ulang itu menjadi lebih tinggi. Oke. Dan itu tadi Pak, untuk aktivitas yang diatur, apakah aktivitasnya itu istilahnya tidak boleh aktivitas yang terlalu berat atau mungkin ada apa aturannya gitu Pak? Oke. Untuk Jadi ada 2 aktivitas bagi teman-teman atau masyarakat yang belum terkena penyakit jantung sebagai pencegahan. Jadi aktivitas yang baik, aktivitas yang seperti apa? Aktivitas fisik yang baik sekitar lebih dari 30 menit ya. Kemudian 5-7 kali per minggu. Iya. Kemudian yang paling penting adalah ada atau tercapainya nadi target atau denyut jantung target. Seperti apa Ya, itu Pak? denyut jantung target itu adalah 200 dikurangi usia. Oh, iya, iya. Jadi iya. Misal ada usianya yang 60. 220 dikurangi usia, misalnya. Iya, iya. 220 dikurangi usia, misalkan usianya 40. Iya. Kalau 220 dikurangi 40 berarti 180. 180. Itu maksimal. Oh, tidak Bagaimana boleh lebih. olahraga yang baik? Iya. Olahraga yang baik adalah 60 sampai 80 nadi maksimal. Oh, gini. Untuk mengaturnya itu gimana Pak? Ada alat khusus atau? Jadi gini, kalau kita sebelum olahraga, saat olahraga dan setelah olahraga selalu mengevaluasi denyut jantung, kita bisa pantau. Iya. Tetapi kalau kita tidak bisa memantau frekuensi denyut nadi, di dalam tubuh kita itu ada alarmnya. Oh, Jadi iya, iya. begitu kita sudah terengah-engah, sudah Wah, ini, ini artinya bahwa ini pasti sudah lebih. ya, jangan dipaksakan. Iya, 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 iya. Kenapa? Sering terjadi seseorang tanpa pemanasan kemudian sudah langsung bertanding, apakah itu bulu tangkis, apakah Yeah. sepak bola, yang terjadi adalah di saat terjadi permainan bulu tangkis maupun futsal maupun Yeah, ini yeah. akan terjadi serangan jantung. Serangan jantung. Iya, iya, Kenapa? Nadi targetnya melebihi. Iya, Ya. tidak boleh. Jadi Iya, iya. denyut jantungnya melebihi dari target maksimal, sehingga ini yang sangat berbahaya apabila terjadi. Kita tidak tahu di dalam tubuh kita itu ada plak aterosklerosisnya Iya. atau tidak, seberapa besar Iya. kita tidak tahu, Kalau sehingga tidak diperiksa itu nih, Pak. berisiko. Iya, iya, Nggih, iya. sehingga olahraga yang aman adalah olahraga yang 60 sampai 80% dari nadi target tadi. Oke. Kemudian juga paling aman ya seperti jalan kaki, renang, itu paling aman. Iya, iya, iya. Ya. Oh iya, karena kan sering ya Pak ya kita mendengar berita habis futsal tiba-tiba meninggal. Iya, betul. Oh, salah satunya Ya, karena itu. salah nggih. satunya adalah terlalu kecapean, nadi Nggih, nggih. targetnya melebihi, Iya, iya. sehingga resiko terkoyaknya aterosklerosis plaknya itu tinggi. Lebih tinggi. Begitu terkoyak, maka memicu 3 proses tadi. Nggih, nggih. Trombusnya mengumpul, kemudian pembuluh darahnya menyempit, kemudian juga agregasi trombosit, sehingga menyebabkan sumbatan yang bisa total maupun sebagian. Sebagian. Ya. Oke. Kan juga pernah ya Pak, saya mendengar itu dia rajin olahraga, hidupnya juga sehat, pola hidupnya, pola makan dan sebagainya. Kenapa dia bisa terkena serangan jantung? Jadi balik ke situ Iya, lagi ya Pak betul. ya. Olahraganya kurang termanage dengan baik Ya, ya. jadi memang Oh iya, iya, iya. kita harus tetap waspada. Olahraga itu baik, tetapi olahraga yang baik itu perlu kita manage. Iya, iya, iya. Kemudian juga ada olahraga yang
bagi penderita-penderita apakah itu hipertensi atau pasien DM maka harus hati-hati. Nggih. Jadi olahraga jangan sampai tensinya di atas 180 itu berolahraga. Wah, ini. Ya. Jadi itu berbahaya. Atau pasien menyegerakan DM, ya karena harus kalau di atas 180 itu berisiko terjadinya pecahnya pembuluh darah tinggi. Kemudian kalau gula darah ya juga begitu, jangan sampai gula darahnya di atas 200 olahraga. Ya. Jadi di atas 250 terutama ya. Jadi harus atau justru kebalikannya gula darahnya di bawah 80 olahraga, harus minum manis dulu, makan permen dulu baru beraktivitas. Jadi ada beberapa kaidah-kaidah yang harus diperhatikan sebelum seseorang itu melakukan olahraga khususnya pada orang yang mempunyai risiko. Tadi seperti hipertensi maupun diabetes mellitus. Khususnya juga buat orang yang sehat ya Pak. Betul. Yang sehat, tidak punya keluhan, tidak punya penyakit bawaan juga jangan sembrono ya. Betul. Olahraga boleh ya Pak. Olahraga itu sehat. Boleh, tapi harus itu tadi harus ternyata. di-manage dengan baik. Oke, ya itu tadi ya Sobat Asa FM. Wah ini tak terasa sudah jam 4 lebih 17 menit ini Pak. Tadi mulainya juga sudah terlambat ya Pak. Iya, baik. Oke, itu tadi ya Sobat Asa FM, bincang sehat kita tentang penyakit atau serangan jantung ini ya. Dan mungkin nanti ini harus ada lanjutannya Pak ini. Betul. Jangan sampai berhenti di sini karena ini masih sedikit sekali. Dan mungkin insya Allah nanti di edisi yang berikutnya di hari Selasa nanti bisa kesini lagi ya Pak. Betul. Dan mungkin sebelum kita tutup acara ini ada closing statement dulu dari jenengan tentang tema kita di sore hari ini. Terima kasih Mbak Ayu. Jadi intinya kita harus menyayangi jantung kita, ya, menyayangi otot jantung kita. Salah satu cara untuk menyayangi jantung kita adalah kita makan yang seimbang, kita berolahraga yang seimbang, kita bisa mengelola stres. Dan kita juga apabila kita sudah ada faktor risiko seperti hipertensi maka berobatlah secara teratur ya. Kemudian ikuti petunjuk dari petugas kesehatan maupun dokter yang menjadi penanggung jawab. Intinya kita harus sayang jantung kita ya sebelum terjadi serangan jantung. Karena pengobatan tentunya pencegahan itu menjadi lebih baik daripada mengobati. Benar sekali Bapak. Mungkin itu terkait dengan materi kita di sore hari ini ya Pak. Terima kasih sudah hadir ya Pak di Studio 1 Radio Asa FM, sudah memberikan informasi pengetahuan buat kita semuanya. Dan itu tadi ya Sobat, bincang sehat kita di sore hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya para pendengar setia Radio Asa FM. Akhirnya Ayu harus pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilaf. Radio Asa FM sambung selaksa asa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.